seluruh pendeta dan sintua di HKBP Resort Tanjung Priok mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita mempersiapkan diri untuk mempersiapkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 7. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, dan telah menyatakan keadilan di hadapan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarkanlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman dan penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Jangan jalan terus.
kita pada hari Minggu ini adalah hukum kedua dan artinya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut kepada serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenung-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Ya anak domba darahmu, hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Kami sering merenungkan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal dan karena Anak-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang telah ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam Wahyu 15 ayat 1-4. Kita membaca secara responsoria. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum saya menyampaikan khotbah ini, perkenankan saya untuk menyampaikan salam perpisahan untuk kita semua, karena mulai minggu depan saya akan melayani di tempat pelayanan yang baru, yaitu di Biro Okumene, kantor pusat HKBP di PA Raja Tarutung. Untuk itu saya memohon doa dari saudara-saudara semua, dan saya juga berdoa untuk HKBP Resort Tanjung Priok. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan gereja kita ini. Salam kasih dari kami untuk seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini. Horas. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah bagi kita pada hari Minggu ini, yaitu nats firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita, marilah kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling.
Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memuji nama Tuhan adalah hal yang sudah biasa kita lakukan. Sejak kecil, sebagai orang beriman, kita sudah diajarkan bagaimana dan seperti apa caranya kita memuji Tuhan. Tentu banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk memuliakan namanya. Namun cara yang paling banyak dilakukan adalah melalui nyanyian dan musik. Apalagi kalau di gereja Batak, termasuk di gereja HKBP, musik dan nyanyian itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah dan pujian kepada Tuhan. Musik dan nyanyian bisa dikatakan mampu menampung seluruh ekspresi pujian yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Bukan hanya ekspresi sukacita, bahkan perasaan duka cita yang mendalam sekalipun dapat diekspresikan melaluinya. Meski menjadi cara untuk memuliakan Tuhan, musik dan nyanyian yang kita bawakan di gereja juga perlu diperhatikan. Belakangan ini mulai muncul pertanyaan, apakah musik dan nyanyian yang dibawakan di gereja itu sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan? Atau malah hendak memuaskan diri, memperlihatkan kebolehan, atau untuk mendapatkan pujian dari orang lain? Memang kita harus mengakui bahwa ekspresi musik dan nyanyian di gereja sangat dekat dan rentan dengan godaan semacam itu. Oleh karenanya, setiap pelayan dan jemaat yang mengikuti ibadah tidak boleh lupa untuk apa dan untuk siapa musik dan nyanyian itu ditujukan. Hari ini kita memasuki Minggu Kantate. Minggu ini menyerukan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kita diajak untuk menyampaikan pujian kita kepada Tuhan, sebab Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kita. Itulah yang menjadi kesaksian umat di sepanjang zaman di seluruh dunia ini. Dan kita pun tentu memiliki kesaksian pribadi, memiliki kesaksian sendiri tentang apa yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan kita. Yang pasti kita patut memuliakan Tuhan dengan segala kemampuan yang kita bisa. Bilapun dikatakan tadi musik dan nyanyian menjadi cara yang umum digunakan untuk memuji Tuhan, tapi tidak juga semua orang memiliki talenta di sana. Barangkali juga suara kita tidak begitu merdu ketika kita bernyanyi. Namun demikian kita tidak terhalang untuk menyampaikan pujian bagi Tuhan, sebab kita bisa melakukan berbagai macam cara. Yang pasti apapun yang kita lakukan itu semata-mata adalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Saudara yang terkasih, pujian kepada Tuhan, itulah juga yang diserukan dalam nats khotbah kita hari ini dari Mazmur 150. Mazmur ini merupakan mazmur terakhir dari keseluruhan kitab Mazmur. Bisa dikatakan Mazmur 150 ini menjadi rangkuman dari keseluruhan Mazmur. Inti dari Mazmur ini adalah pujian kepada Tuhan, dan itu sebabnya kalau kita memperhatikan tadi, perikop ini dimulai dengan kata haleluya dan diakhiri pula dengan kata yang sama. Kita tahu bahwa haleluya ini berarti puji Tuhan. Istilah ini kita temukan dalam Perjanjian Lama hanya di dalam kitab Mazmur. Dan dalam Perjanjian Baru hanya ditemukan dalam Wahyu pasal 19. Tapi tentu ajakan untuk memuliakan Tuhan dalam bentuk lain, dalam perkataan yang lain juga kita temukan dalam hampir keseluruhan kitab yang ada dalam Alkitab kita. Mazmur 150 ini mengajak kita untuk memuji Tuhan. Ajakan ini ditujukan bukan hanya kepada umat, tetapi juga kepada seluruh makhluk.
dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Ajakan ini tentu bukan tanpa alasan. Pemazmur dalam hal ini berupaya untuk memperluas makna dari tempat kudus sebagai tempat kita beribadah, tempat kita memuji Tuhan. Bila umumnya dipahami bahwa tempat memuji Tuhan itu adalah bait Allah, kalau orang Yahudi menyebutnya sinagoge, kalau kita sekarang ini menyebutnya gereja. Maka dalam Mazmur ini, pemazmur memperluas makna pemahaman tentang tempat yang kudus. Pujilah Tuhan di tempatnya yang kudus. Pemazmur melihat bahwa seluruh ciptaan ini juga adalah tempat kudus Allah. Sebab Tuhan hadir di sana. Dan disitulah tempat itu menjadi tempat yang kudus. Dan semua yang bernafas patut untuk memuji nama Tuhan. Mazmur 150 mengemukakan alasan mengapa kita harus memuji nama Tuhan, yakni karena keperkasaan dan kebesarannya yang hebat. Kita sudah menyinggung tadi bahwa setiap orang tentu memiliki kesaksian sendiri bagaimana ia mengalami Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Dari sana setiap orang akan menyadari betapa besarnya, betapa perkasanya Tuhan itu. Namun kita pun harus menyadari pula bahwa keperkasaan dan kebesaran Tuhan terkadang juga dinyatakan dalam hal-hal yang sederhana, dalam hal-hal yang sudah biasa kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika matahari terbit pagi hari, atau ketika bumi masih berputar pada porosnya mengelilingi matahari, maka di sana pun keperkasaan dan pekerjaan Tuhan nyata. Hal yang terbesar yang kita syukuri dalam kehidupan iman kita tentu saja adalah keselamatan kita yang sudah kita rayakan melalui perayaan Paskah. Nats ini juga adalah nats yang biasa dijadikan nats khotbah di minggu-minggu setelah Paskah. Pada peristiwa Paskah, keperkasaan dan kebesaran Tuhan dinyatakan bersamaan dengan kasih dan kemurahannya. Sebab melalui kebangkitan Kristus, kita beroleh kasih karunia Allah. Dan karya yang begitu besar itu menjadi jalan keselamatan bagi kita. Melalui kebangkitan Kristus, kita pun akan dibangkitkan dan kita akan beroleh hidup yang kekal. Saat ini, kita masih hidup di dunia ini. Kita masih diberi kesempatan untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus. Namun kita pun diberikan jaminan akan kehadiran, akan penyertaan, serta pertolongan Tuhan dalam setiap momen kehidupan kita. Bila kita benar-benar menyadari semua penyertaan Tuhan, maka akan begitu banyak alasan bagi kita untuk memuliakan namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun menyadari bahwa hidup kita di tengah dunia saat ini penuh dengan berbagai macam ketegangan, kekerasan, dan mungkin juga rasa takut. Beberapa waktu belakangan ini kita melihat beberapa peristiwa teror dan kekerasan yang mungkin menimbulkan rasa cemas. Belum lagi bencana yang terjadi di berbagai daerah. Pandemi COVID-19 pun yang berdampak ke seluruh masyarakat juga belum bisa teratasi. Dan masing-masing kita juga memiliki pergumulan masing-masing. Bila merunut semua ini, barangkali kita bisa menjadi khawatir, hidup dalam kecemasan. Barangkali kita bertanya, dari manakah pertolongan untuk kita ketika kita harus menghadapi semua itu? Kita bisa mengandalkan keperkasaan dan kebesaran Tuhan yang hebat. Dan kita bersyukur juga bahwa Yesus Kristus sendiri pun telah memberikan jaminan bagi kita bahwa Ia akan menyertai orang percaya di sepanjang zaman. Oleh karena itulah kita selayaknya terus-menerus
memuji Dia. Kita dipanggil, diajak melalui firman Tuhan hari ini untuk melihat setiap perbuatan Tuhan yang besar itu, untuk menjadi alasan bagi kita untuk memuliakan namanya. Kita memohon, juga meyakini kehadiran Tuhan, pertolongan serta cinta kasih-Nya dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita memuliakan Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena berkat dan penyertaan-Mu kami dapat mengikuti ibadah ini, sekalipun kami mengikutinya dari rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai dan melindungi kami, dan berkenan untuk setiap pujian yang kami sampaikan melalui ibadah kami ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu. Berkatilah kiranya pelayanan di gereja-Mu di HKBP Resort Tanjung Priok ini. Di gereja HKBP Tanjung Priok, HKBP Volker, dan HKBP Gading Indah. Sertai dan berilah hikmat kepada setiap pelayan-Mu, setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan gereja ini, untuk dapat memberikan pelayanannya yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Engkaulah yang memberkati kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bila di antara kami ada jemaat yang dalam keadaan sakit, biarlah kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Kuatkan mereka Tuhan. Berikan kesembuhan melalui setiap pengobatan yang mereka terima. Demikian juga, bila di antara kami ada yang mengalami pergumulan hidup, biarlah kiranya Engkau memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami, bahwa kami dapat mengandalkan keperkasaan dan kebesaran-Mu Tuhan. Bila pun kami menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan, jangan biarkan kami menjadi lemah, tapi ingatkan kami senantiasa bahwa kami dapat mengandalkan Engkau. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan, begitu banyak hal yang menimbulkan kecemasan bagi kami. Situasi yang tidak kondusif, bencana alam, masalah ekonomi, dan banyak lagi Tuhan. Kami menyerahkan semuanya kepadamu. Berkatilah bangsa dan negara kami ini. Beri hikmat kepada para pemimpin kami, agar mereka dapat melakukan tugas kepemimpinan mereka dengan baik. Kiranya Engkau juga mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa kami, dan biarlah kami meninggalkan segala perbuatan kami yang mendukakan hati Tuhan. Dan biarlah kami juga belajar Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.